Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan perhitungan menggunakan metode elektrik. Adapun studi kasusnya itu menentukan merek sepatu. Tahap pertama menentukan data kriteria pada kode, kriteria, dan bobot. Untuk kode H1 itu untuk kriteria berat, H2 ukuran, H3 kelenturan, H4 ventilasi, H5 harga. Dan bobotnya untuk berat 27, ukuran 15, kelenturan 30, ventilasi 20, harga 12, dan bobot lainnya ada berat 4, ukuran 4, kelenturan 3, ventilasi 5, dan harga 3. Untuk 4 ini, untuk berat itu penting, 4 penting, 3 cukup penting, 5 sangat penting, dan 3 cukup penting. Selanjutnya tahap kedua, data alternatif. Yang kode G1 Vans, G2 Adidas, G3 New Balance, G4 Fila, G5 Puma. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, data rating kecocokan antara alternatif dan kriteria. Alternatif G1 Vans, kriteria H1 berat yaitu saya beri nilai 7, H2 6, H3 7, H4 6, H5 6. Untuk G2 Adidas, H1-nya 6, H2 5, H3 6, H4 6, H5 5. Untuk G3 New Balance, H1 5, H2 4, H3 4, H4 6, H5 4. Untuk G4 Fila, H1-nya 5, H2 5, H3 7, H4 6, H5 5. Untuk G5 Puma, H1 7, H2 7, H3 9, H4 8, H5 7. Selanjutnya kita ke tahap keempat, normalisasi matriks keputusan. Cara mendapatkan hasil 136 ini untuk alternatif G1, kriteria H1 yaitu 7 dibagi akar 7 pangkat 2, 6 pangkat 2, 5 pangkat 7 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sehingga menghasilkan 136. Untuk H2 116 itu kriteria H2 G1 6 dibagi akar 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 menghasilkan 116. Untuk H3, kriteria H3 di tahap 3, 7 dibagi akar 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 hasilkan 183. Untuk H4, 6 dibagi akar 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 menghasilkan 173. Untuk H5, 6 dibagi akar 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 menghasilkan 116. Begitupun untuk G2, G3, G4, dan G5. Selanjutnya tahap kelima, matriks normalisasi terbobot. Hasil 544 ini untuk kriteria H1 didapat dari bobot yang ada di tahap 1 dikali dengan kriteria H1 di tahap keempat, jadi 4 kali 163 menghasilkan 544. Ini adalah rumusnya, bisa dilihat di layar.
Dan untuk H2, 4 kali 116 menghasilkan 464. Untuk H3, 3 kali 183 menghasilkan 549. H4, 5 kali 173 menghasilkan 865. Dan H5, 3 kali 116 sama dengan 348. Itu pun untuk G2, G3, G4, dan G5. Selanjutnya tahap ke-6, nilai konsordens atau perbandingan nilai tertinggi. Untuk menentukan tahap ke-6 ini, kita lihat ke tahap ke-5. Matriks ternormalisasi terbobot. Dari G1 sampai G2, artinya G1 harus lebih besar dari G2. Jadi kita lihat ke tahap 5, G1 dan G2. Di sini G1 memiliki nilai tertinggi dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dari G2. Maka di sini nilai konsordensnya untuk G1, G2, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk G1, G3, kita lihat tahap kelima. G1 dan G3 di sini, G1 juga memiliki nilai yang tertinggi dari G3. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk G1 dan G4 juga sama. G1 di sini memiliki nilai tertinggi dari G4. Jadi G1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk G1 dan G5, G1 di sini juga hanya mempunyai satu nilai tertinggi atau nilainya sama dengan G5. Hanya satu, jadi cuma satu yang diambil. Untuk G2 dan G1, di sini G2 tidak mempunyai nilai yang tertinggi dari G1, jadi di sini nilainya 0. Untuk G2 dan G3, G2 harus lebih besar dari G3. Jadi kita lihat di sini G2 memiliki nilai yang tertinggi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk G2, G4 juga sama. G2 memiliki 5 nilai tertinggi dari G4. Di sini G2 dan G5. G2 tidak memiliki nilai tertinggi dari G5 karena G2 tidak memiliki nilai tertinggi dari G5, jadi nilainya 0. Begitupun untuk G3 dan G1. G3 tidak memiliki nilai tertinggi dari G1. Pun seterusnya. Kita lihat dari nilai tertinggi yang dari depannya ini. Itu G3, G4, dan G5. Selanjutnya tahap ke-6. Masih di tahap ke-6. Nilai diskonsordens atau kebalikan dari konsordens, yaitu nilai terendah. Nah, di sini G1 dan G2, G1 tidak memiliki nilai yang terendah dari G2, jadi 0. Begitupun untuk G1, G3. G1 tidak memiliki nilai yang terendah dari G3, jadi 0. Begitupun untuk G1 dan G4, 0 juga. Dan untuk G1 dan G5, di sini G1 memiliki 4 nilai yang terendah dari G5. Jadi 2, 3, 4, dan 5 nilainya. Begitupun untuk seterusnya. Dilihat dari nilai tertinggi di depannya ini. Ataupun kita melihatnya dari kebalikan dari yang konsordens ini. Selanjutnya tahap ke-7. Menghitung matriks konsordens. Cara menentukannya yaitu hasil
19 di sini. Untuk nilai-nilai yang ini kita dapat dari nilai konsordens di tahap ke-6 ini. Kita ambil dari sini dulu. Lalu di sini kita yang hitung hasilnya yang ini. 19 ini kita dapat dari menambahkan bobot 1 sampai 5. Yang ini menentukan bobot kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tambahkan bobot yang ada di sini. Jadi menghasilkan nilai 19. Begitupun untuk I1, I3 ini. Kita tambahkan bobot yang ini 4, ditambah 4, ditambah 3, tambah 5, tambah 3, menghasilkan nilai 19. Begitupun untuk G1 dan G4. Nah, di sini G1, G5, mengapa 4? Karena kita tidak menambahkan bobot. Karena di sini kriterianya cuma 1, jadi 4. Begitu di sini 0 karena kita tidak dapat menambahkan bobot. Karena tidak memiliki nilai kriteria di sini. Jadi 0. Begitupun seterusnya kita hanya menambahkan bobot sesuai kriteria yang tertulis di sini. Dan untuk alternatif di sini, di tabel sini, alternatif kita hanya memindahkan nilai-nilai yang ada di sini, yaitu kriteria H2 19, H3 19, H4 19, dan H5 4, G2 0, H3 19, H4 19, H5 0, G3 kriteria H1-nya 0, H2 4, H4 13, dan H5 0. G4 H1-nya 0, H2 0, H3 9, dan H5 0. Untuk G5 kriterianya 19, H2 19, H3 19, 4 19. Begitupun untuk menghitung matriks discordance. Sama, nilai ini kita ambil dari menghitung matriks discordance tahap ke-6. Discordance yang ini. Nah, kenapa di sini 0? Sama, kita juga menghitung kebalikannya. Di sini nilai kriterianya di sini tidak ada. Jadi kita tidak bisa menambah atau di sini memiliki rumus tersendiri. Yaitu kita lihat ke tahap ke-5 sama dengan max untuk G1 dan G5 ini mengapa nilainya 1 di sini? Jadi kita akan lihat tahap ke-5 yaitu max absolut 464 dikurang 465 absolut 549 dikurang 550 absolut 865 dikurang 867 absolut 348 dikurang 349 dibagi max keseluruhan kriteria H1 sampai dengan H5 sehingga menghasilkan nilai 1. Untuk G2 dan G1 sini sama caranya dengan menentukan yang ini tadi. Kita sesuaikan saja dengan berapa kriteria yang dibutuhkan.
Dan di situ tadi kriterianya 1 sampai dengan 5. Jadi, sama dengan max absolut 543 dikurang dengan 544 absolut 463 kurang 464 absolut 549 kurang 459 absolut 865 kurang 865 absolut 348 kurang 348 dibagi max keseluruhan kriteria H1 sampai dengan H5 sehingga menghasilkan nilai yang sama yaitu 1. Begitupun untuk menentukan cara semua ini, sama caranya dengan ini tadi. Untuk G1, G5, G2, G1. Tinggal kita cocokkan saja sesuai dengan kriteria yang tertulis di sini. Dan kita masuk ke tahap 8. Itu menentukan domain matriks konsordans. Cara menentukan domain matriks konsordans ini yaitu rumus sum artinya tambah. Dan di sini kita untuk hasil 10,55 ini kita dapat dari sama dengan rumusnya itu yang ini. Yaitu sama dengan sum artinya tambah dari tabel kriteria H1 sampai dengan H5 di tahap ke-7, kemudian dibagi 5. 5 ini berdasarkan alternatif. Di sini alternatif saya ada 5. Jadi di sini 5 dikali 5 kurang 1 menghasilkan 10,55 tadi. Jadi, jika hasil dari menghitung matriks konsordans di tahap 7 lebih besar dari 10,55, maka nilainya 1. Dan jika pada nilai di tahap 7 lebih kecil dari 10,55, maka nilainya juga 1. Jadi, tabelnya di sini kita ambil dari tahap ke-7. Max 19 ini lebih besar dari 10,5. Jadi nilainya 1, 19 juga 1, 1, dan 0. Lalu 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Itu untuk alternatif G1, G5, dan kriteria H1, H2, H3, H4, dan H5. Kita bandingkan dengan kriteria H1 sampai dengan H5. Di sini lebih besar dari 10,55. Selanjutnya masih tahap 8 menentukan domain matriks discordance. Di sini discordansnya 0,55. Sama caranya tadi untuk menentukan konsordans tadi. Ini adalah rumusnya. Bisa dilihat di layar. Di sini nilainya 0,55. Jadi jika hasil dari menghitung matriks discordance di tahap ke-7 lebih besar dari 0,55, maka nilainya 1. Dan jika pada nilai di tahap 7 lebih kecil 0,55, maka nilainya 0, atau kebalikan dari konsordans. Jadi ini adalah tabel discordansnya. Selanjutnya tahap 9, menentukan matriks dominan keseluruhan. Di sini ada G1, G12 sampai dengan G54. Untuk menentukan nilainya yang di sini, itu rumusnya
Untuk 1 ini kita dapat dari kriteria H2 dikali dengan kriteria H2 konsordans dan kriteria H2 diskordans kita kalikan sehingga menghasilkan nilai 1. Begitupun untuk Y13 yang ini nilainya 1. Jadi kriteria H3 yang di konsordans dikalikan dengan kriteria diskordans H3 di sini sehingga menghasilkan nilai 1. Begitupun seterusnya. Untuk 0 ini itu kriteria H5 konsordans dikali dengan kriteria H5 diskordans sehingga menghasilkan nilai 0. Begitupun seterusnya sampai dengan G54. Disesuaikan saja dengan kriterianya. Dan hasil dominan keseluruhan ini kita dapat dari nilai-nilai yang ini. Kita buat tabel hasil dominan keseluruhannya. Untuk kriteria H1 tidak ada. Untuk kriteria H21, H31, H41, H50. Untuk G2 H1-nya 0, H30, H41, H51. Untuk G3 H10, H20, H3 ada, H40, H50. Untuk G4 H1-nya 0, H20, H30, H50. Dan G5 H1-nya 1, H21, H31, dan H1. Nah, itulah tadi. Dan di sini lebih dominan G5. Dan G5 itu adalah merek sepatu Puma. Jadi, merek sepatu yang akan dibeli adalah G5, yaitu Puma. Karena memiliki hasil yang lebih dominan. Dan itulah tadi perhitungan menentukan merek sepatu menggunakan metode elektrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.